Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remianti Lubis dari Prodi PGSD semester 5 Universitas Samudra. Di sini saya akan mereview dua film. Yang pertama film The Miracle Worker, yang kedua film Tare Zaman Far. Yang pertama saya akan mereview film The Miracle Worker. Helen Keller adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang mempunyai keterbatasan indera. Ia mengalami tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Helen Keller merupakan anak dari pasangan Arthur Keller dan Kathy Keller. Ia juga mempunyai kakak tiri yang bernama James. Karena keterbatasan yang dimiliki Helen, ayahnya hendak memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Namun, hal tersebut ditolak ibu dan bibi Helen. Kemudian bibi Helen menyarankan agar ayah Helen mengirimkan surat kepada Dr. Chisholm di Baltimore guna meminta dikirimkan seorang pengasuh sekaligus pengajar untuk Helen. Setelah Dr. Chisholm menerima surat dari ayahnya Helen, beliau langsung menugaskan Nyonya Annie Sullivan untuk menjadi pengasuh sekaligus pengajar Helen yang mempunyai latar belakang yang hampir serupa dengan apa yang dialaminya Helen. Bahkan ia pernah sampai dibesarkan di rumah sakit jiwa. Ketika sampai di rumah Helen Keller, Nyonya Annie Sullivan langsung mengadakan pendekatan dengan Helen. Ketika Nyonya Annie Sullivan mengajarkan Helen, awalnya Helen merasa tidak nyaman dengan pendidikan Annie Sullivan karena bagi Helen, belajar seperti itu terasa asing dan tidak menyenangkan karena apapun yang diinginkan dan dilakukan Helen dibatasi oleh Nyonya Sullivan. Kebiasaan yang Helen lakukan itu menurutnya sudah benar, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Kebiasaan buruk seperti makan dari piring orang lain dan merepotkan orang lain jika ia menginginkan sesuatu. Keluarga Helen merasa anaknya kelihatan tertekan. Hal ini membuat mereka berniat untuk memecat Nyonya Annie Sullivan. Akan tetapi, Nyonya Annie Sullivan bersikeras untuk mengasuh dan mengajar Helen, serta memberikan pemahaman kepada keluarga Helen bahwa Helen sangat membutuhkannya. Selain itu, Nyonya Annie Sullivan juga menjelaskan bahwa meskipun Helen mempunyai keterbatasan indera, di lain sisi ia mempunyai kecerdasan yang tinggi. Awalnya, keluarga Helen Keller tidak merelakannya, namun akhirnya keluarga Helen Keller tersebut merelakannya. Keluarga Keller memberikan jangka waktu yang terbatas kepada Annie Sullivan dalam mengasuh dan mengajarkan Helen. Pada awalnya, Helen sempat merasa takut dan terganggu, namun akhirnya Nyonya Annie Sullivan berhasil mendekati dan bahkan kini ia menjadi akrab dengan Helen. Ia mengajarkan Helen tentang kata-kata benda yang ada di sekitarnya dengan menggunakan sandi tangan. Selang beberapa waktu, akhirnya Helen mampu memahami apa yang selama ini diajarkan oleh Nyonya Annie Sullivan kepadanya. Ketika kata yang pertama yang dipahami Helen adalah water, dan diikuti dengan kata-kata lainnya karena Helen meminta Annie Sullivan untuk mengajarkan kembali tentang apa yang belum ia pahami. Dalam film ini terdapat kelebihan. Film ini sangat bagus disaksikan oleh kita, khususnya calon pendidik anak berkebutuhan khusus, karena di sini kita bisa melihat bagaimana Nyonya Annie Sullivan mengajarkan Helen yang mengalami gangguan tunanetra, tunawicara, dan tunarungu. Dengan metode yang dipakai Nyonya Annie Sullivan, beliau mengajarkan bagaimana kita bersabar, berusaha, dan mempunyai kegigihan untuk mengajarkan Helen sampai Helen mampu sendiri melakukan kehidupannya. Dengan usaha kerasnya, akhirnya Helen pun bisa melakukan dan mengaplikasikan apa yang diajarkan Annie Sullivan.
Dalam film ini juga terdapat kelemahan. Salah satu kelemahan dalam film ini adalah pendidikan yang dilakukan Nyonya Sulipan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan kita. Nyonya Annie Sulipan mengajarkan Helen dengan cara paksa. Pengajaran tersebut membuat Helen menjadi tertekan. Nah, pesan saya, film ini wajib disaksikan oleh kita selaku calon pendidik, terutama pendidik anak berkebutuhan khusus, karena di film ini diajarkan bagaimana kegigihan seorang guru dalam mengajarkan anak berkebutuhan khusus. Kita dapat mencontoh apa yang diberikan oleh Nyonya Annie Sulipan kepada Helen. Akan tetapi, kita sebagai penonton dan pendidik yang cerdas, kita harus menyeleksi pendidikan mana saja yang baik dan kurang baik. Yang kurang baiknya seperti terlalu menekankan anak didik kita untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Bukankah lebih baik lagi jika pengajaran itu dilakukan dengan bermain dan bersenang-senang? Karena dengan begitu juga pengajaran lebih mudah dimengerti oleh peserta didik kita. Yang kedua, review film Tare Zaman Var. Film Tare Zaman Var ini mengisahkan seorang pelajar sekolah dasar yang bernama Ishan, berusia 9 tahun yang mempunyai kelainan yang disebut disleksia. Disleksia adalah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada seseorang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca, menulis, dan berhitung. Akibat kelainan tersebut, Ishan selalu menjadi sasaran kemarahan gurunya di sekolah. Tak jarang ia sering disebut bodoh, bahkan idiot, karena tak pernah berhasil menunjukkan peningkatan hasil belajarnya di setiap mata pelajaran. Untuk menyelamatkannya agar bisa naik ke kelas, karena Ishan sudah 2 kali ia tidak berhasil naik ke kelas, maka orang tuanya mengirimkannya ke sekolah asrama yang jauh dari rumahnya. Tentu dengan harapan Ishan bisa membaca, menulis, dan berhitung, dan bisa berprestasi seperti kakaknya Johan yang merupakan bintang di sekolahnya. Ishan menolak keputusan orang tuanya, namun ia tetap dikirim ke asrama. Dengan berat hati, ia dilepas orang tuanya. Disinilah keharuan juga sangat terasa saat ia harus berpisah dengan ayah, ibu, dan kakaknya. Setelah berada di sekolah asrama, Ishan tak juga menunjukkan kemajuan. Ia masih tetap sulit membaca, menulis, dan berhitung. Guru-gurunya juga mengeluhkan hal ini. Bahkan perlakuan yang sama dari gurunya juga ia dapatkan di sekolah asrama. Sampai akhirnya ia putus asa untuk bersekolah. Buruk-buruk ia ibaratkan bagai kalajengking yang siap untuk menggigitnya. Ishan menjadi pendiam, sangat jarang mau berbicara. Di kelas ia selalu diam dan tidak bersemangat untuk belajar dalam mengikuti pelajaran. Namun tak ada yang menyadari baik orang tua maupun gurunya bahwa Ishan ternyata mempunyai kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Melukis adalah bakat yang terpendam yang dimiliki Ishan, sampai ketika seorang guru seni yang bernama Ram melihat bakat yang dimiliki Ishan. Ram ini tidak seperti guru lainnya yang tidak bijaksana melihat kelainan yang dimiliki Ishan. Ram kemudian menelusuri sebab-sebab kenapa Ishan menjadi pendiam, pemurung, dan tidak bersemangat belajar. Ia melihat buku tulis Ishan dan mengamatinya. Dari sanalah ia mengetahui Ishan mempunyai kelainan disleksia. Ram juga melihat Ishan mempunyai bakat yang luar biasa dalam melukis. Ia melihat Ishan sebagai anak yang cerdas. Namun selama ini orang tua maupun gurunya tidak memperhatikan hal itu, sehingga metode mengajar kepada Ishan disamakan dengan anak-anak normal yang lainnya. Bagi Ram, Ishan tidaklah bodoh dan idiot seperti yang diperkirakan guru maupun orang tuanya. Hanya saja butuh kesabaran dan teknik khusus dalam mengajarinya. Untuk mengembalikan kepercayaan diri Ishan yang sudah berada di titik nol, Ram masuk ke kelas dan menceritakan murid-muridnya mengenai tokoh-tokoh ternama yang berhasil menggores sejarah dunia dengan karya dan pemikiran mereka. Tokoh-tokoh yang
diceritakan Ram awalnya mengidap kelainan disleksia juga. Ram bertanya kepada murid-muridnya, kenapa saya menceritakan ini kepada kalian? Ia mengatakan orang-orang seperti ini adalah permata yang berhasil mengubah dunia. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pemikiran mereka unik dan tidak ada yang mengerti. Mereka pun melawan. Sekarang mereka muncul sebagai pemenang dan dunia dibuat terkejut oleh mereka. Dan ternyata dulunya Ram atau guru seni ini juga seorang yang mempunyai atau pengidap disleksia. Cerita Ram di depan kelas itu bisa membangkitkan semangat dan kepercayaan diri Ishan. Ram kemudian dengan sabar mengajari Ishan menulis, membaca, berhitung dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sampai akhirnya Ishan bisa juga membaca, menulis, dan berhitung. Hasilnya, ia bisa naik ke kelas berikutnya. Tak hanya itu, ada lomba lukis yang diadakan di sekolahnya. Ia berhasil menjadi juara. Lukisannya pun dijadikan sebagai buku sampul tahunan sekolahnya. Cerita ini sangat menyentuh. Cerita yang dibangun dalam film ini berhasil membuka kesadaran siapapun mengenai metode sebenarnya dalam mendidik seorang anak yang berkebutuhan khusus. Film ini menyampaikan pencerahan kepada kita, baik orang tua maupun guru, bahwa anak-anak disleksia adalah sebuah keajaiban. Jangan terlalu cepat menghakimi anak bodoh, idiot, dan lain sebagainya. Namun harus dicari di mana letak persoalan atau permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Intinya adalah mendidiklah dengan hati. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar untuk mengajar mata pelajaran, memberi soal dan tugas, tapi tugas utamanya adalah mendidik. Karena semua orang saat ini banyak yang bisa mengajar, tetapi bukan mendidik. Jadi film ini wajib ditonton, baik anak-anak, terlebih bagi orang tua dan guru. Film ini membuat kita mempunyai cara pandang berbeda mengenai apa itu disleksia dan bagaimana cara menghadapinya. Film ini juga berhasil membuka jendela pemikiran kita sehingga kita bisa memandang sesuatu dengan jernih. Jadi, kedua film ini wajib ditonton terutama orang tua dan guru atau calon pendidik, karena dalam kedua film ini banyak sekali pelajaran yang bermanfaat yang akan kita dapatkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.